Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Putri dari PMT 6A. NIM 11810521204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perangkat lunak. Pengertian perangkat lunak adalah program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Macam-macam perangkat lunak antara lain yaitu perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan yang ketiga perangkat lunak bahasa pemrograman. Yang selanjutnya yaitu perkembangan perangkat lunak. Terbagi menjadi 4 era. Pertama, era pioner atau pemula. Pada saat era ini, perangkat lunak berbentuk sambung-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara mengakses komputer adalah dengan menggunakan kartu yang dilubangi atau yang bisa disebut function card. Pengguna komputer mesin dengan tujuan tertentu. Yang selanjutnya itu era stabil. Perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk dan sebuah perangkat lunak yang dapat menjalankan beberapa fungsinya. Baris-baris perintah pada perangkat lunak pun dijalankan oleh komputer tidak lagi satu demi satu, tetapi sudah seperti banyak proses yang dilakukan secara serentak atau multitasking. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user secara cepat atau langsung. Pada era ini, dikenal dengan sistem basis data yang memisahkan antara program pemproses dengan data yang akan diproses. Yang selanjutnya yaitu era mikro. Pada era ini, perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani penggunaan internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, pada era ini pun otomatisasi atau peralatan secara otomatis yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Yang selanjutnya, era modern atau era sekarang. Pada era ini, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesor, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, televisi, hingga mesin cuci dan AC dan microwave pun telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan tersebut. Pada era sekarang, pembuatan sebuah perangkat lunak tidak lagi pekerjaan tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam perancangannya. Tingkat kecerdasannya pun ditunjukkan semakin meningkat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam dari perangkat lunak ini. Yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi, yaitu perangkat lunak pada sistem komputer yang mengelola semua perangkat serta menjalankan aplikasi serta berfungsi untuk mengelola operasi-operasi dasar sistemnya. Seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Yang pertama yaitu Unix, sistem operasi tertua yang dibuat dan dioperasikan hanya menggunakan text mode, di mana sistem tidak menampilkan mode grafis atau gambar. Berikut contoh dari Unix. Selanjutnya, Linux awalnya dikembangkan oleh Linus Torvalds. Linux merupakan kloningan dari Minix. Linux menggunakan kernel monolitik yaitu kabel Linux yang menangani kontrol proses, jaringan, peripheral, dan pengaksesan sistem berkas. Yang selanjutnya yaitu Microsoft Windows. Microsoft Windows merupakan sistem operasi yang dibuat oleh perusahaan yang bernama Microsoft yang didirikan oleh Bill Gates. Windows merupakan OS yang diberikan dari DOS operating system. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman, yaitu software yang khusus digunakan untuk membuat program komputer. Contoh bahasa
pemrograman, ASP, Python, Basic, dan lain-lain. Ada 3 tingkatan bahasa pemrograman. Pertama, low level language. Dan yang kedua, berikut contoh dari low level language. Terus yang kedua yaitu middle level language. Penggunaan instruksi sudah mendekati bahasa sehari-hari, tetapi masih sulit untuk dimengerti karena banyak menggunakan singkatan-singkatan seperti STO. Berikut contoh dari middle level language. Selanjutnya itu high level language, bahasa tingkat tinggi yang mempunyai ciri mudah dimengerti karena menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya yaitu Java, Visual Basic, dan lain-lain. Berikut contohnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.